Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kompang Sumber Rezeki. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat menonton keseharian Mubarak Family peternakan perikanan skala rumahan di Kompang Sumber Rezeki ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan selalu ya. Nah, sekarang kegiatannya di sini saya akan memberikan pakan ya. Nih, pakannya sudah sedia. Ini ada pakan nasi ya. Pakan nasi. Kita akan pakan nasinya kita akan gulai-gulai dulu ya. Gulai-gulai. Apa sih namanya gulai-gulai? Kemudian kita akan campurkan si nasi ini dengan pelet. Oke, lalu kita akan berikan si nasi ini kepada ayam ya. Nah, ini ayamnya guys ya. Kita akan keluarkan dulu berangkadahan lah.
hutan gas sama si jantannya. Kita tutup dulu gas biar tidak dilabrak saya ya. Sekarang saya akan membuat pakan, yang membuat bibisan pakan ya teman-teman semuanya ya. Nih saya bibisan pakannya saya pakai sekarang hari Rabu ya. Kalau hari Rabu ini saya akan memberikan pakan dengan ini ya teman-teman. Saya akan memberikan pakan pelet, tapi akan saya bibis dengan ini ya, dengan eco oil nih ya. Nah saya akan membuat 1 kilogram saja karena sekarang banyak ikannya yang sedang bertelur ya, jadi tidak terlalu memberikan banyak pakan ya. Jadi cukup 1 kilogram saja. Jadi 1 kilogramnya ini cukup untuk 2 hari juga ya, cukup 2 hari ya. Nah kita akan takar dulu 1 kilogram. Nah ini 1 kilogram ya, sudah 1 kilogram. Kemudian saya akan gunakan sorry guys, karena banyak nyamuk ya di sini, sudah agak ada banyak nyamuk. Saya mau pakai anti nyamuk dulu, sorry ya. Tunggu dulu sebentar. Saya anti nyamuknya pakai minyak kayu putih ya teman-teman. Ini saya oleskan di kaki, di yang terbuka ya. Oke teman-teman semua, sekarang kita lanjutkan. Saya akan bawakan air, ini eco oilnya ya, siapkan eco oil. Kemudian saya akan bawakan air, airnya saya pakai air kolam ya, air kolam saja nggak apa-apa. Air kolam juga sudah punya sudah terawat ya punya saya ini.
Nih airnya, ini air kolamnya, warnanya hijau ya. Ini bukan air ini ya, bukan air melon ya, warna hijau. Ini menandakan banyak planktonnya ya, banyak planktonnya, jadi banyak makanan alami juga nanti ya. Jadi jangan khawatir kalau air teman-teman hijau, kalau airnya air hijau itu menandakan bagus juga ya, nggak jadi masalah. Kemudian saya akan tuangkan eco oil sebanyak 4 ml ya. 4 ml ini kurang lebih setengah tutup botol lebih ya. Nih, segini nih. Ya, saya akan tuangkan 4 ml saja. Kemudian saya akan ini ya. Langsung saya akan tuangkan ini ke dalam pakannya ya. Kemudian kita langsung aduk-aduk sedikit saja ya. Teman-teman, dalam 1 kilogram ini boleh menuangkan sebanyak 500 atau 250 ml airnya ya. Kenapa saya selalu pakai eco oil, selalu dibibis pakai eco oil, karena terbukti ikan-ikannya dagingnya tebal-tebal. Kemudian terbukti juga ikannya pada sehat-sehat ya, minim kematian. Jadi selalu terjaga imunitas tubuhnya ya. Tuh, kandungannya banyak banget ya. Ada Bacillus subtilis, ada Lactobacillus sp, ada L. vulgarisus, ada L. acinicillus, ada Bacillus cereus ya. Pastikan kalau beli ada barcode-nya ya, ada hologramnya ya. Ini menandakan kalau ada ininya original ya, asli. Kemudian di sini juga ada mengandung asam amino 1,82%, asam lemak 8,4% ya. Nah, ini omega ini untuk daya tahan tubuh ya, biar meningkat. Kemudian di sini asam amino juga untuk menebalkan daging ya. Ini ada basilusnya, ada bakterinya. Ini untuk melancarkan pencernaan. Bacillus serius. Iya. Ya, silakan teman-teman, jika mau beli, ini harganya yang ada di tempat saya ini 60 ribuan ya. 60 ribuan kalau satu lagi ini ya. Lagi kemarin 80 ribuan, sekarang sudah turun. Ya. 60 ribuan ini ya. Yuk, sekarang kita cek ininya ya. Itu pakan berapa banyak ikannya, Bang? Saya ikannya sedikit ya. Pakannya ini 1 kilogram. Jadi saya ini punya ikan kemarin, sisanya itu 25 kilogram. 25 kilogram ya.
Saya gunakan 1 kilogram ini ini apa namanya, setengah-setengah ya. Jadi untuk hari ini setengah dan besok setengah ya. Jadi ini 1 kilogram ya, pakannya 1 kilogram. Pakan 1 kilogram saya kasih eco oilnya 4 ml ya. 4 mililiter. Hah? Apa yang? Untuk besok gak jamuran bang? Enggak ya. Nanti jamur pun gak masalah ya. Nanti setelah 4 harian lah baru berjamur. Jamurnya kan jamur putih. Nah itu jamurnya juga jamurnya bagus ya untuk ikan ini. Kalau di bibisnya pakai eco oil ya. Tapi kalau misalkan di bibisnya nggak pakai eco oil, saya nggak tahu sih jamurnya jamur kayak gimana ya. Kalau pakai eco oil biasanya jamurnya jamur putih ya. Nah jamur putih juga bagus. Ini nambah vitamin ya. Nambah energi buat ikannya juga ya. Jadi nggak masalah kalau didiamkan selama, yang penting kalau saya maksimal 5 hari ya, 5 hari harus habis. Jadi kalau misalkan mau membibis secara massal boleh ya, itu nggak jadi masalah, tapi dibatas ya. Jadi membibisnya jangan sampai untuk berbulan-bulan ya, atau untuk berminggu-minggu. Cukup biar tidak membibis terus. Misalnya kita membibis secara massal, diatur aja, misalnya penggunaan 0,5 kilogram per hari ya. Saya mau membibis untuk 5 hari, berarti ya setengah kali 5 berarti 2,5 kg aja bikin ya, biar enggak membibis terus. Jadi nanti tinggal kita ngasih pakan terus, tapi saya batas biasanya 5 hari untuk pemberian pakannya ya. Untuk pemberian pakan yang untuk bibisan ya. Untuk bibisan pakannya 1 kilogram berapa banyak probiotiknya bang? 1 kilogram 4 ml saja untuk eco oil ya. Untuk kalau kita pakai eco oil 4 ml. Dan ini tidak pakai apa-apa, hanya pakai air saja. Tidak perlu pakai molase, tidak perlu pakai gula pasir, tidak perlu pakai itu ya. 1 tutup bang, 1 tutup kurang ya. Nah, ini 1 tutup ini kurang lebih 10 ml ya, 5 ml. Nah, saya setengah tutup kurang ya, setengah tutup kurang. Kita tes aja satu. Ini kan ada 10 ml ya. Ini 10 ml. Ini 50 ml. Kita tes aja satu tutup ini ada berapa mililiter ya. Cuman ini memang tidak terlalu akurat ya. Kita tes, nanti kita masukin lagi. Ini 1 tutup ya. Tuh. Ya. 1 tutup ini kurang lebih 5 ml lebih ya. 5 ml. Jadi saya pakai kemarin itu setengah tutup, malah lebih kurang ya. Jadi lebih hemat lagi. Ya, begitu. Nah, kalau mau bagus 4 ml ya. Nah, kalau mau sekaligus misalnya 2,5 kg. Nah, ini nih takarannya ya. Jadi 4 ml kalau misalkan 1 kg. Kalau misalnya punya 10 kg berarti 40 ml. Tinggal takar aja 40 ml segini ya. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan perkenalkan dulu ya. Ini kan saya biarkan selama kurang lebih biarkan
si tekstur si tekstur pakannya ini agak lembek sedikit ya. Tapi ini masih keras karena masih kurang lebih 5, karena saya penggunaan airnya sedikit ya, 250 ml saja. Nah, ada yang pakai 500, ada. Kalau 500 kalau buat saya terlalu lembek ya. Jadi disesuaikan saja. Disesuaikan saja ya. Ini ada yang sudah lembek juga ada ya. Oke ya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan Probio Eco-nya ya. Saya akan perkenalkan Probio Eco. Siapa tahu teman-teman punya, sambil kita perkenalkan kolam-kolamnya, sambil kita menunggu ini ya, sambil kita menunggu si pakannya agak lembek sedikit ya, agak kenyal-kenyal gimana ya. Nah teman-teman, saya juga mempunyai Probio Eco ini ya. Nah ini yang namanya Probio Eco ya. Ini untuk merawat air kolam ya teman-teman semua. Kalau teman-teman punya air kolam, saya rawat pakai Probio Eco. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak nanti kandungan amoniaknya. Karena di sini dapat mengubah amoniak ini menjadi dari nitrit menjadi nitrat ya. Sehingga tetap stabil airnya, tidak bau kotoran si air kolamnya ya. Kita contohkan. Nah ini untuk cara penggunaannya, ini tuangkan untuk air yang baru ya, 500 ml untuk 1 meter kubik. Tapi kalau saya karena airnya sudah lama ya, dan kolamnya sudah agak lama, jadi bukan kolam baru. Jadi saya gunakan 250 ml per meter kubiknya ya, seperti itu. Nah ini ya, ini ada kandung untuk kolam baru ya. Tapi untuk kolam yang terisi, yang sudah ada ikannya, ini cukup 250 ml saja untuk Probio Eco-nya per 1 meter kubik. Silakan teman-teman jika mau untuk perawatan air ya. Ini Probio Eco harganya sekitar 38 ribuan ya, 38 ribuan. Silakan teman-teman bagi yang mempunyai kolam, biar kolamnya tetap stabil ya, daripada teman-teman beli yang lain, silakan gunakan Probio Eco. Ini sudah saya buktikan dengan nyata ya, dan ini import dari Jepang ya. Jepang itu Jepang ya. Yuk mari kita coba buktikan dulu ya teman-teman, kondisi airnya ya. Kondisi airnya yang saya gunakan pakai Probio Eco ya. Teman-teman kalau misalkan mau untuk perawatan dan juga pembesaran ikan, teman-teman bisa pakai, bisa beli dua-duanya ya, yang satu bundle. Ada yang Probio Eco dan Eco Oil, jadi satu paket ya, satu paket untuk perawatan air dan juga pembesaran ikan ya. Nah ini ya teman-teman, kolamnya ya saya perkenalkan. Ini ada kolam yang saya gunakan tuh. Saya tidak pakai aerator ini ya, tidak pakai aerator, menggunakan sistem ras ya. Dan rasnya juga ini saya tidak pakai penyaring ya. Makanya saya biarkan di sini warnanya hijau. Jadi saya fungsinya airnya ini bukan untuk menjernihkan ya. Makanya saya tidak disaring ya, si airnya tidak disaring ya.
saya akan biarkan seperti alaminya di alam ya. Walaupun ini di kolam terpal, saya akan biarkan seperti alaminya. Dan ini pun si ikannya pun saya tidak tidak satu macam ya. Jadi bermacam-macam. Ini ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil ya. Tapi tidak terlalu kecil. Nah, begini ya kondisinya. Nanti kita sepil ikannya, mudah-mudahan dapat ya. Ya, ini nila ya. Ini nila, ini ikan nila. Kebetulan istri saya pengen makan ikan, saya juga mudah-mudahan dapat ikannya. Nah, ini saya selalu menggunakan Probio Eco ya, gini ya. Dulunya saya pakai Max Oil, dan ini supaya lebih hemat lagi, saya pakai sama-sama produknya dari Blue Core juga ya. Nah, ini untuk indukan. Ini teman-teman ya, ini indukan. Tadi pagi saya sudah cek, ada yang beranak ya, sudah saya ambilin anaknya, dan ini juga masih ada itu sisa-sisanya ya, anak-anaknya tuh. Teman-teman kalau melihat lebih dekat, ini ada kelihatan ya. Ini sisa-sisa yang belum saya pinahkan anak-anaknya ya. Tuh. Ini sengaja indukannya ya. Ini indukan. Kemudian ini yang besar-besar, dan ini juga tempat pendederannya ya. Nah, ini tempat larva nilanya ya. Ini larva nilanya. Nah, ini kalau larva nila dikasih makan belum ini ya. Nanti setelah 1 minggu dia baru bisa makan ya. Kalau ini makannya sengaja saya kasih ini ya, kasih makanan bukan untuk dimakan, tapi untuk menstabilkan air juga ya, untuk kestabilan airnya, supaya ada bakteri-bakteri baiknya juga di dalam pakan yang sudah saya bibis pakai Eco Oil kemarin tadi ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini saya juga tidak pakai aerator ya. Tidak pakai aerator. Nah, ini juga saya menggunakan Probio Eco ya. Sehingga tetap ada ininya, alganya nggak jadi masalah ya, jadi alganya. Nah, ini ikan-ikan yang sudah agak besar, ini sudah berumur 3 minggu dari pendederan ya. Tuh. Jadi seperti ini kondisinya tuh. Alhamdulillah sehat ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana supaya ikan-ikan yang tidak pakai aerator tapi tetap sehat. Saya akan tunjukkan supaya ada pergerakan juga ya. Nah, biasanya saya akan bukan diaduk-aduk ya. Biasanya saya akan pakai cara manual ya. Jadi si airnya diobok-obok ya, diobok-obok, diputer secara manual menggunakan tangan dan gayung ya. Jadi caranya, dan diputer searah jarum jam ya, diputar searah jarum jam. Ini saya lakukan tiap pagi dan sore ya. Kalau mau, kalau tidak mau nggak jadi masalah ya. Ini supaya si udaranya, ada udara, dia mengandung udara, kemudian selain udara ada air yang bergerak ya, supaya tidak bau juga.
apalagi teman-teman pakai ini ya, pakai Probio Eco ya. Kita coba tuangkan Probio Eco-nya sedikit saja, karena ini sisanya sedikit ya teman-teman semua. Karena saya tidak pakai aerator ya. Nah, ini saya akan tuangkan Probio Eco-nya ya. Nih, ini harusnya, ini kan ada 1 meter kubik lebih ya. Saya kasih ini sekitar sisanya 250 ml lagi ya. Nih, saya akan tuangkan Probio Eco ya. Tuh ya, tuh dihabisin. Nanti kita beli lagi ya kalau misalkan dan ini akan terasa selama kalau tidak pakai aerator, teman-teman boleh diaduk-aduk sampai sini ya, pakai manual saja ya. Kalau saya ini ya, apa namanya, mengaduk-aduknya dihitung hingga kurang lebih 100 kali adukan ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, ini sudah habis. Mudah-mudahan ada yang endorse ya dari Bluecore. Mudah-mudahan ada yang endorse. Nanti kalau sudah ada yang endorse, kita akan promosikan lagi ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Sebelum memberikan pakan, saya mau coba ini ya. Mau coba apa namanya, makan ikan buat nanti mungkin munggahan ya. Saya akan ini dulu apa namanya, saya akan berikan pakan ikan ya. Saya akan berikan pakan ikan dulu buat pemirsa semuanya. Untuk pengambilan ikannya nanti ya, agak, kalau untuk panen jangan dikasih makan, tapi kalau saya ini kan bukan untuk panen ya, tapi hanya mengambil sebagian saja, sekitar 5 hingga 10 ekor saja buat makanan hari ini ya. Buat makanan hari ini saya pengambilannya, tapi nanti untuk pengambilan tidak akan saya videokan ya, karena mungkin terlalu lama dan baterainya juga sudah habis. Sekarang saya akan sepil ngasih makan saja dulu ya, ngasih makan saja dulu untuk pakannya ya, biar tadi teman-teman terbukti ya kalau misalkan dengan Eco Oil ini ternyata bagus ya. Saya akan pindahkan dulu perangkatnya ini ke dalam tripod supaya
saya bisa bergerak leluasa ya. Kalau tadi pakai ini ya. Nah, sekarang saya akan sematkan yang bandel ya, 95.000. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman beli satu-satu ya, beli satu-satu Eco Oil aja 60.000 ya, kemudian 63.000 ya, kemudian Blue Core Probio Eco 38.000. Jadi kalau dijumlahkan 3 sama 6 9, 8 sama 3 11, berarti ada 101.000 ya, 101.000. Tapi kalau teman-teman beli dua-duanya yang ini ya, kalau teman-teman beli dua yang paket ya, yang paket nah teman-teman hanya mengeluarkan 94 ribuan ya. Jadi sudah berhemat sekitar 7 ribuan ya, sudah berhemat 7.000 kalau teman-teman beli beli satu paket ini ya, untuk perawatan air dan juga untuk pembesaran ikan, seperti itu ya. Sekarang saya akan sepil pemberian pakan ya. Tapi sebelum saya sepil, saya akan pisahkan dulu ini untuk esok hari ya. Nah guys, ayam pun suka ya makannya ya. Saya biarkan ayamnya memakan. Jadi sekarang saya akan sepil sedikit saja ya pemberian pakannya, karena nanti akan saya ambil ikannya ya sedikit. Oke ya teman-teman, tuh ikannya si ayamnya ngikutin terus. Nah ini dengan Eco Oil ya, saya akan sepil pemberian pakan pakai Eco Oil. Nih Eco Oilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Langsung disantapnya ya. Ini ikannya saya campuran ya, padahal ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Saya akan masukkan ke tengah ya. Dan nanti biasanya ini ada yang sedang beranak juga ya. Nanti kalau misalkan sudah saya kasih makan, biasanya tadi ada yang betinanya itu, yang indukan betina ini yang sedang melindungi anaknya. Kalau dia lapar,
dia mengeluarkan anaknya dulu ya. Tapi kalau dia puasa, dia biasanya tidak mengeluarkan anaknya ya. Dia makanya kalau si indukan betina ini biasanya lebih kecil daripada jantan ya, karena sering puasa gitu. Sering puasa ya teman-teman. Tuh. Jadi langsung tidak ada yang sisa ya, langsung habis. Begitu saya kasih habis. Begitu saya kasih langsung habis ya. Langsung dimakannya ya. Jadi terbukti dengan pakai di Eco Oil ini cepat habis ya. Saya juga sudah buktikan kalau misalkan tidak dibibis dulu dengan Eco Oil, agak lambat dia memakannya ya. Kalau dibibis dulu kan si teksturnya sudah agak lembek gini ya. Jadi pencernaan pada ikan pun lancar ya. Nih ya, Eco Oilnya ini. Nih guys, kalau yang indukan lambat makannya ya, walaupun sudah saya bibis, sudah saya kasih makan, makanannya sudah dibibis dulu, tetap dia lambat. Karena apa? Banyak indukan yang betina mungkin dia sedang puasa ya, sedang puasa, dia sedang melindungi telurnya di dalam mulutnya ya, seperti itu. Nanti kalau sudah menetas telurnya, dia akan mengeluarkan anak-anak ikannya ya. Kalau sudah keluar, kita ambil, jangan sampai nanti termakan lagi sama induknya ya, begitu. Jadi bukan dimakan. Kalau pertama kali si induknya itu bukan dimakan, si anaknya itu bukan dimakan sama induknya, bukan. Tapi dia melindungi dari predator lain ya. Nah, ini untuk bibit ya. Bibit yang sudah agak besar, saya kasih 1 dan 2 genggam saja ya, tidak banyak-banyak, karena kalau banyak nanti terlalu banyak makan kekembungan ya, begitu ya, begitu. Kalau sudah diaduk-aduk, biasanya nanti ini ya, agak pusing mungkin. Nah, nanti akan memakan pakannya ya, seperti itu. Nanti beberapa hari kemudian, kalau misalkan sudah agak besar lagi si ikannya, saya akan kasih aerator lagi ya. Saya akan kasih aerator lagi. Ini kalau masih sebesar gini belum saya kasih aerator ya. Untuk menghemat aerator listrik juga ya. Tuh teman-teman, si indukannya malah ngambang ya. Jadi bukan makan dia, tapi dia lagi melamun. Tapi nanti kalau misalkan lagi lapar, baru dia akan makan ya. Yang akan memakannya itu yang jantannya ya. Nanti habis sama jantannya ya. Yang habis sama jantannya nanti. Oke. Sekarang kita habisin ini ya,
pakannya belum habis ini. Tuh. Udah habis ya. Jadi silakan teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau beli eco oil saja boleh, mau yang bundle boleh, ya yang bundle boleh. Ini saya, tapi kalau saya sarankan mending yang paket ya, kalau yang sudah habis glukornya, apa namanya, eco oilnya ya, aquapure-nya kalau sudah habis. Nah ini kalau misalkan agak kurang makannya, ini menandakan si ikannya sudah agak kenyang ya, sudah agak kenyang ya. Tetap kita pemberian pakan itu sekitar, untuk satu kali makan itu sekitar 1 hingga 2% ya, satu kali makan. Kalau misalkan nanti teman-teman ngasih makannya sore dan pagi, berarti 2%, 4%, biar cepet gede ya, jangan lebih dari 5%-an ya, nanti boros dimakan, dan juga nanti ikan-ikan bukan malah tambah besar, tapi dia akan, menurut hemat saya ya, dia akan kekembungan. Nanti terlalu banyak makan juga kembung dia. Bukan memang cepat besar, tapi nanti malah cepat kena penyakit juga ya. Seperti kita juga ya, kalau terlalu banyak makan kan nggak boleh juga ya. Jadi makan secukupnya saja ya. Begitupun sama ikan ya. Jangankan manusia, jangankan ikan ya, manusia saja, jangankan manusia ya, ikan pun sama ya. Kita harus memberikan pakan itu yang cukup ya, jangan berlebihan. Kalau kurang, kalau kurang nggak apa-apa ya. Kalau saya, kalau kurang nggak apa-apa. Justru kalau kurang diharapkan ikan dapat memakan pakan alami ya, dapat memakan pakan alami seperti protozoa yang ada di dalam kolam, lumut, kemudian ini kan ada pengubah nitrit menjadi nitrat ya, seperti itu, pengubah amoniak menjadi makanan lagi ya. Ada pengurai, bakteri pengurai, karena saya sudah pakai Probio Eco ya, jadi dapat menguraikan sisa makanan dan juga dapat menguraikan kotoran ya, menguraikan kotoran, sehingga nanti akan membentuk makanan yang bisa dimakan sama
ikan lagi ya, seperti itu. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk live kali ini saya tidak bisa lama-lama ya, karena sebentar lagi saya mau berangkat kerja, dan juga saya mau ada proses pengambilan burayak, kemudian mau proses mengambil ikan untuk makan hari ini ya. Tapi saya nanti ngambil ikannya nanti setelah habis makanannya ya. Nah, ini masih belum habis makanannya karena sudah agak kenyang si ikannya ya. Sudah agak kenyang. Tadi sudah agak banyak dikasih makannya ya. Tuh, masih ada yang tersisa-sisa ini ya. Tuh. Ya. Jadi bukannya nggak mau dikasih makan, tapi sudah agak kenyang. Ya, sudah agak kenyang. Kalau tadi di awal ini ya, dan bisa jadi sudah banyak yang gede-gedenya ya, sudah banyak yang beranak ya, sudah banyak yang beranak. Kalau sudah banyak yang beranak ya, atau sudah banyak yang bertelur, yang sudah mengeluarkan telur-telurnya, biasanya untuk mengeluarkan anak-anaknya saya pancing dikasih makan ya. Nah, kalau dikasih makan dia mengeluarkan anak-anaknya, itu anak-anaknya harus segera dipisahkan ya. Mohon maaf agak menunggu ya. Saya nyiapin air bening ya, air bening untuk mengambil larva nila ya, larva nila ataupun burayak ya. Nanti kita tunjukin bagaimana cara mengambilnya ya, dan nanti kita tunjukin hasilnya. Kemudian saya siapkan serokan, kalau bisa serokannya lebih gede ya, cuman serokan yang lebih gedenya lagi sudah rusak ya. Nanti saya coba beli lagi serokannya ya. Nah, kita coba ambil. Ini sudah mulai agak habis ya si makanannya ya, sudah mulai agak habis. Biasanya kalau
Nah, ini teman-teman ya, burayaknya tuh. Ya, udah kelihatan ya. Tiap harinya saya biasa menghasilkan 100 hingga 200 ekor larva ya. Kita segituan.
malah jatuh. Nah ini ya teman-teman, tuh ya, urayaknya seperti ini tuh. Oh, oh. Nah ini teman-teman ya, sudah larvanya. Kita cek di sini ya. Lalu kita pindahkan ya. Nih larvanya nih, ya. Pindahkan ke tempat pendederan ya. Pendederan larva ini. Tuh. Tuh dapat segini ya. Ada sekitar mungkin 100 ekoran ya ini ya. Mungkin 100 ekoran. Ya, mudah-mudahan nih sudah saya kumpulkan berapa ekor. Nanti tinggal nunggu
pembesarannya ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan mohon doanya ya teman-teman. Oh, yang ini saya pakai aerator ya. Untuk pendederan saya pakai aerator supaya tidak ini, supaya udaranya dia menghirup udara ya yang baik. Nah, nanti kita tunjukin beberapa hari kemudian ya. Kita tunjukin beberapa hari kemudian, mudah-mudahan larvanya ini berkembang dengan bagus ya. Oke teman-teman, mungkin hari ini saya live-nya cukup saja dulu ya. Sudah lumayan lama nih, sudah 1 jam 11 menit ya. Terima kasih ya teman-teman bagi yang sudah hadir dari awal sampai akhir mengikuti perkembangan update-update-nya tentang peternakan, perikanan, skala rumahan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya lakukan ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua. Oke, bagi umat muslim dan saya juga sendiri muslim, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Mudah-mudahan kita esok hari, bagi yang sudah puasa hari ini, mudah-mudahan dikuatkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasanya. Dan untuk untuk yang berpuasa besok, termasuk saya puasanya besok, mudah-mudahan kita sampai ke bulan puasa, bulan Ramadan, dan bisa menjalani ibadah puasa, ibadah Ramadan ini dengan baik dan benar ya, menurut kaidah-kaidah agama Islam. Oke, terima kasih. Untuk itu saya pamit undur diri. Terima kasih juga bagi yang sudah menonton, bagi yang sudah berkomentar, bagi yang sudah like-nya ya. Saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kita besok dapat bertemu kembali di update-update tentang peternakan di Kompang Sumber Rezeki ini ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.